Amir Fathar bernama lengkap Amir Fathar Wijaya Kusuma, yang merupakan pemimpin dari kelompok Hizbullah Fisabilillah yang ada di Besuki, Jawa Timur. Sebelum bergolaknya pemberontakan DITII yang ada di Jawa Tengah. Amir Fathar merupakan orang yang membidani lahirnya pergerakan DITII di Jawa Tengah. Awalnya, Amir Fathar merupakan orang yang setia terhadap Republik Indonesia. Namun, itu semua berubah semenjak ia justru tergabung dalam kelompok pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Ada beberapa alasan mengapa Amir Fathar yang dulunya setia terhadap Republik Indonesia justru malah ikut ke dalam pasukan pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Terdapat persamaan ideologi antara Amir Fathar dengan Kartosoewirjo, yaitu mereka berdua adalah penganut setia ideologi Islam. Yang kedua, Amir Fathar dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur pemerintah Republik Indonesia dan TNI yang bertugas di daerah Tegal Brebes telah terpengaruh oleh orang-orang kiri dan mengganggu perjuangan umat Islam. Ketiga, adanya pengaruh orang-orang kiri membuat pemerintah Republik Indonesia dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir Fathar dan para pengikutnya. Bahkan kekuasaan yang telah dibinanya sebelum agresi militer II harus diserahkan kepada TNI di bawah Wongso Atmojo. Lalu keempat, adanya perintah penangkapan Amir Fathar oleh Mayor Wongso Atmojo. Sekar Madji Marijan Kartosoewirjo lahir di Cepu, Blora, Jawa Tengah, tanggal 7 Januari 1905. Masa kecil Kartosoewirjo tidak akrab dengan pendidikan agama, karena dia terus-menerus menempuh pendidikan sekolah Belanda. Pada usia 8 tahun, Kartosoewirjo masuk ke sekolah Ongkoro, yaitu sekolah nomor 2 bagi kalangan Bumiputra. Pada tahun 1919, ia meneruskan pendidikan ke Europe Lagery School, sekolah elit khusus anak Belanda. Hanya anak pribumi cerdas dan berasal dari keluarga Amterar yang boleh masuk ke sekolah itu. Kemudian dia melanjutkan lagi pendidikan ke Netherlands Indes Artsen School, biasa disebut sebagai Sekolah Dokter Jawa di Surabaya. Selama melanjutkan studinya di perguruan tinggi kedokteran Netherlands Indes Artsen School, ia mulai bergabung dengan organisasi Serikat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Kartosoewirjo memiliki ketertarikan yang besar terhadap bidang politik. Tidak mengherankan Kartosoewirjo menjadi orang yang memiliki integritas keislaman yang kuat dan kesadaran politik yang tinggi. Karirnya mulai melejit ketika ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Ia bercita-cita untuk mendirikan negara Islam atau Daulah Islamiyah. Menurut beliau, PSII adalah partai di luar lembaga yang didirikan oleh Belanda. Kartosoewirjo memproklamasikan negara Islam Indonesia di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kabupaten Tasikmalaya. Tetapi, negara Islam Indonesia yang dibentuk oleh Kartosoewirjo ini, dengan organisasinya Darul Islam atau yang biasa disebut DI, dan tentaranya yang dikenal dengan nama Tentara Islam Indonesia atau yang biasa disebut TII, dituduh oleh pemerintah Indonesia melakukan gerakan separatisme dan pengerusukan. Akhirnya timbul rasa saling curiga antar pemerintah, ulama, dan masyarakat. Untuk mengurangi rasa saling curiga itu, dibuatlah Badan Musyawarah Alim Ulama. Tujuan dibuatnya badan ini untuk menumpas DITII. Akhirnya, aksi untuk menumpas DITII ini semakin gencar dilakukan melalui konsep pagar betis yang diusulkan oleh Danrem Bogor. Akhirnya DITII pun dapat dikalahkan. Pada 4 Juni 1962, akhirnya Aang Panglima Tertinggi tertangkap. Dan hukuman mati pun dijatuhkan kepada Kartosoewirjo. Lalu pada pukul 5:50 waktu Indonesia Barat, hukuman mati dilaksanakan.